Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah kita akan membaca kaidah yang kelima dari 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Di kaidah yang kelima kami menyebutkan bahwa mengikuti ulama dilakukan dengan melihat latar belakang pendapatnya. Dengan melihat latar belakang pendapatnya. Dan latar belakang pendapat itu ada banyak pertimbangan. Di antaranya adalah dengan melihat bagaimana cara orang ini berijtihad. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan hasil, tapi kita juga melihat bagaimana berproses. Kita mengikuti pendapat seorang ulama karena sesuai dengan kebenaran. Sebaliknya, kita meninggalkan pendapat seorang karena bertentangan dengan kebenaran. Ini prinsip ya. Kita mengikuti pendapat ulama karena sesuai dengan kebenaran, dan kita meninggalkan pendapat seseorang karena tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga acuannya adalah sejauh mana pendapat itu sesuai dengan kebenaran. Sekalipun yang menyatakan adalah ulama besar yang kita idolakan. Ada sebuah athar yang dianggap berasal dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak ditimbang berdasarkan tokoh, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang berdasarkan tokoh. I'rifil haqqa ta'rif rijalahu. Kenalilah kebenaran, maka Anda akan bisa mengenal siapa saja tokohnya. Kenalilah kebenaran, niscaya Anda akan mengenal siapa saja tokohnya. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak ditimbang berdasarkan tokoh. Kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan mengenal siapa saja tokohnya. Sehingga nilai kebenaran tidak ditimbang dengan tokoh, namun status tokoh ditimbang dengan kebenaran. Status tokoh ditimbang dengan kebenaran. Bisa jadi ada tokoh agama yang memiliki banyak pengikut, tapi dia menyampaikan penyimpangan. Dan sebaliknya ada tokoh agama yang mungkin sedikit pengikutnya, tapi apa yang beliau sampaikan selalu diupayakan sejalan dengan sunnah. Sebab kebenaran tidak diukur dari tokoh. Sehingga kita tidak boleh mengatakan, pokoknya apapun yang dikatakan oleh Kiai Fulan, Mbah Fulan ini pasti benar. Nah itu berarti kebenaran diukur dengan tokoh. Dan seperti ini jelas tidak kita benarkan. Sebaliknya, tokoh itu yang diukur dengan kebenaran. Saya mengikuti pendapat Kiai Fulan karena pendapat beliau sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Pendapat beliau sejalan dengan hadis ini dan seterusnya. Sehingga bisa jadi ada tokoh di masyarakat, Masya Allah, beliau punya banyak pengikut. Memiliki banyak sekali orang yang loyal kepadanya. Tapi ternyata dia menyampaikan sesuatu yang bermasalah. Ya maka kita katakan beliau tetap tokoh. Tidak kita ingkari keberadaan dia sebagai tokoh masyarakat. Namun pendapat yang beliau sampaikan dalam masalah ini, kita sampaikan ini pendapat yang tidak benar. Karena dalilnya bunyinya demikian. Meskipun dia tetap kita akui sebagai tokoh masyarakat. Ada seorang ulama yang memberikan nasihat. Alaika bitariqil haqq. Alaika bitariqil haqqi wala tastauhish likillatis salikin. Wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bikathratil halikin.
kamu harus berpegang dengan thariqul haq, dengan jalan kebenaran. Wala tastauhish likillatis salikin, dan jangan berkecil hati likillatis salikin, disebabkan sedikitnya orang yang mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mentaati mayoritas dari penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sehingga salah satu di antara penyebab orang itu jadi menyimpang adalah karena dia hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan mayoritas manusia. Manusia menginginkan A, dia ikut A. Masyarakat pengen B, dia ikut B. Masyarakat pengen C, dia ikut C. Padahal itu masyarakat awam yang sebenarnya mereka butuh bimbingan, bukan sebaliknya, mereka yang mengarahkan. Sehingga kebenaran tidak bisa diukur dari banyaknya pengikut. Alaika bitariqil haqqi. Kamu harus mengikuti, berpegang dengan jalan kebenaran. Wala tastauhish likillatis salikin, dan jangan berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Wa iyyaka wa tariqal batil. Hati-hati dengan jalan kebatilan. Wala taghtar bikathratil halikin, dan jangan bangga, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyimpang. Ini dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Demikian pula sebaliknya, siapapun yang mengetahui kebenaran, siapapun yang mengetahui kebenaran wajib mengikutinya, mengikuti kebenaran itu. Sekalipun datang dari selain tokoh panutannya. Dia berada di ormas A. Tapi dalam kasus tertentu, kebenaran ada di ormas B. Prinsip bagi seorang muslim adalah, saya ikut pendapat ormas B, meskipun saya anggota ormas A. Masya Allah. Berarti dia menundukkan taklidnya, dia menundukkan ta'asubnya, taklid, ta'asub, fanatisme terhadap golongan tertentu. Dia tundukkan semangat itu dalam rangka untuk fanatik kepada satu hal, yaitu kebenaran. Fanatik boleh dilakukan pada satu hal, yaitu fanatik kepada kebenaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Manusia sepakat bahwa siapa yang telah mendapatkan dalil sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyada'aha, maka dia tidak boleh meninggalkannya. Liqauli ahadin minan nas, karena mengambil pendapat siapapun di antara manusia. Ada sebuah hadis, bunyinya seperti ini. Lalu saya tinggalkan hadis ini karena saya mau mengikuti pendapatnya A. Ini kata Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan bagi siapapun yang sudah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkannya dalam rangka mengikuti pendapat salah satu manusia. Baik. Prinsip semacam ini kita kembangkan dalam diri kita dan menundukkan, mohon maaf ya, hawa nafsu, fanatisme sangat berat. Enggak semua orang bisa melakukannya. Sehingga kalau orang itu sudah terlanjur fanatis terhadap tokoh tertentu, meskipun jelas itu adalah kebatilan, akan tetap dia bela. Dulu ada banyak nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang sebenarnya rencana keberadaan nabi palsu itu sudah ada ketika Nabi SAW masih hidup. Seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Dia pernah bertemu Rasulullah SAW. Dan dia ingin agar nahnu nusyariku fin nubuwah, kita bersekutu dalam kenabian. Tentu saja Rasulullah SAW tidak bersedia.
kenabian tidak mungkin dibuat persekutuan semacam ini. Sehingga unsur kenabian ini milik bersama. Milik Nabi SAW dan milik Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Nabi SAW tidak menerima itu. Tapi dia pulang ke kampung halamannya, ke masyarakatnya, dan mengklaim bahwasanya dia dan Nabi Muhammad SAW bersekutu fin nubuwah. Nusyariku fin nubuwah. Kami bersekutu dalam kenabian. Nah, ketika sebuah lahan itu milik bersama, jika salah satu pemiliknya mati, maka yang menguasai selanjutnya adalah pemilik yang pasangannya. Yang menguasai selanjutnya adalah pemilik pasangannya. Dari situlah kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, Musailamah merasa aku yang berhak untuk melanjutkan nubuwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Musailamah dipercaya oleh masyarakatnya sebagai nabi, melanjutkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pengikutnya percaya. Sehingga banyak orang di antara Bani Hanafiyah yang mereka menjadi pengikut Musailamah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang semacam ini ditaklukkan oleh beliau dan sampai dikirim pasukan untuk memerangi para nabi palsu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya berpengalaman perang selama bertahun-tahun, puluhan perang telah diikuti oleh Khalid. Dan belum pernah aku menjumpai pasukan yang lebih sabar dibandingkan pasukannya Musailamah. Kenapa pasukan Musailamah itu penyabar? Karena ketika sebuah pasukan itu memiliki landasan keyakinan yang kuat, dia merasa bahwasanya perjuangan dia adalah perjuangan membela kebenaran. Sehingga sulit untuk ditaklukkan. Beraninya maksimal, gitu ya. Semangatnya maksimal. Kemudian apalagi perjuangan yang dicurahkan maksimal. Karena dia yakin dia sedang membela kebenaran. Itulah yang terjadi pada pasukan Musailamah. Sebab mereka merasa sedang membela Nabi. Sementara kaum muslimin, mereka meyakini ini orang-orang murtad yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kaum muslimin ketika berperang, ya mereka juga berusaha untuk sabar. Dan hakikat perang adalah al-musabarah. Hakikat perang itu adu kesabaran. Siapa yang lebih sabar, maka dia bisa lebih bertahan. Hakikat perang adalah adu kesabaran. Masya Allah. Sehingga terjadilah perang Yamamah, ya, melawan Musailamah, yang sampai mengorbankan banyak sekali para hufaz Al-Quran di kalangan para sahabat. Yang itu kemudian mendasari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melakukan jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf agar tidak ada yang hilang. Sehingga semuanya tertulis dalam satu tempat. Kalau dulu kan mushaf itu tertulis secara terpencar-pencar. Sahabat ini punya sekian surat, sahabat ini punya sekian surat, sahabat ini punya sekian surat. Terpencar-pencar di banyak tempat. Sudah? Dari situlah kemudian ketika banyak sekali qurra dan ada yang hafal 100%, tapi tulisannya terpencar-pencar di mana-mana. Dari situlah kemudian para qurra banyak yang meninggal. Akhirnya Abu Bakar mengumpulkan agar tidak ada satupun teks Quran yang hilang. Baik. Sehingga yang namanya orang fanatis itu dia akan melakukan apapun karena latar belakang ideologi. Dan itu akan lebih sulit untuk kemudian digeser. Sebab dia dalam kondisi fanatik. Orang kalau sudah fanatik, dia melakukan aktivitas karena latar belakang ideologi. Sulit untuk digeser. Sulit sekali. Disuruh A dia nggak mau, disuruh B nggak mau, disuruh C nggak mau. Kenapa kok sulit digeser? Karena fanatiknya. Sehingga begini ya, manusia kenapa mereka itu terkadang melakukan perbuatan yang nggak masuk akal?
pertimbangan orang melakukan perbuatan. Pertimbangan manusia berbuat. Yang pertama itu kan karena logikanya, akalnya. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Lalu dia memberikan alasan, dan alasan itu masuk akal. Oh ya, diterima. Udah? Yang kedua adalah karena ideologinya atau keyakinan. Meskipun bisa jadi ini nggak masuk akal. Dimasukkan ke akal nggak bisa. Nggak masuk akal. Pertimbangan manusia berbuat karena dua ini. Yang pertama karena landasan akal, logikanya. Dan yang kedua karena ideologi dan keyakinannya. Meskipun yang kedua ini nggak masuk akal. Misalnya, Anda bangun jam 3 malam. Waktunya orang untuk beristirahat. Waktunya orang masih tidur ya. Tapi Anda bangun. Lalu Anda mengambil air wudhu. Kemudian Anda tahajud. Anda sholat. Anda membaca Quran. Anda tahajud. Ini kan effort yang besar ya. Yang mungkin bagi sebagian orang, saya masih bisa bermalas-malasan, menyenangkan badan dengan istirahat dan tidur. Tapi Anda bangun dan Anda sholat. Anda tidak tidur. Ketika itu Anda lakukan. Masya Allah. Mungkin orang akan berkomentar, kamu ngapain sih jam segini kok bangun? Mau nyari apa? Kita sebagai orang mukmin paham jawabannya. Saya ingin beribadah kepada Allah, bermunajat untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah dan seterusnya. Bagi orang yang dia nggak punya keyakinan itu, dia akan merasa heran. Kamu ngapain ngelakuin kayak gitu? Mending tidur aja. Karena dia nggak punya keyakinan kayak gitu. Sudah? Tapi bagi muslim yang punya keyakinan seperti itu, dia mau melakukannya. Kau ini ngapain ya? Ruku, iktidal, terus sujud, jungkat-jungkit. Mbok duduk aja lah, diem gitu. Tapi kita yakin, sholat itu harus seperti ini. Kalau nggak kayak gini, hanya seperti orang semedi, ya batal sholatnya. Baik. Sehingga orang yang dia tidak punya keyakinan, dia akan merasa aneh melihat perbuatan semacam ini. Sudah? Sebaliknya, dalam masalah kebatilan, kadang orang melakukan sesuatu yang itu aneh dan itu kebatilan. Dan sudah nggak pakai akal lagi. Tapi pertimbangannya adalah ideologi. Contohnya, ada orang yang mau untuk ngambil, tahu, kotoran kebu Kiai Slamet. Masya Allah. Kebu bule Kiai Slamet, pas malam syuro, itu diarak di tengah kota. Atau di jalan-jalan tertentu. Diikuti banyak orang. Banyak orang di belakang yang ngikutin. Itu ngapain kok ngikutin kebu? Kebu kok diikutin? Jenenge kebu ya. Kalau di Arab itu kan lambang kebodohan adalah keledai. Kalau di Indonesia, di Jawa, lambang kebodohan adalah apa? Kebu. Kebu. Lambang kebodohan adalah kebu. Sehingga kalau ada orang yang ndablek, bodoh banget, orang komentar, kebu. Jadi ini kebu, kerbau, diikuti di belakangnya. Banyak orang yang ikut. Begitu buang air, Masya Allah, rebutan itu orang. Untuk mendapatkan secuil kotoran kebu. Lalu diusap-usapkan di mukanya, di badannya, anaknya. Apa nggak bau Pak? Ya bau. Tapi kenapa kok dia mau kayak gitu? Itulah keyakinan. Itulah keyakinan. Sehingga manusia mau untuk melakukan kegiatan yang nggak masuk akal karena ideologinya. Karena keyakinannya. Bagi kita yang nggak punya ideologi itu, bagi Anda yang nggak punya ideologi itu, melihat keadaan semacam ini, terasa sangat aneh. Terasa sangat aneh. Ini orang kebo kok ya,
diikuti, setelah itu begitu teleknya, kotorannya dijadikan rebutan. Buat apa? Tapi itulah ideologi. Sudah? Nah, ideologi ini ya, jika dia punya landasan atau keyakinan, ada yang memiliki landasan, maka ini menjadi akidah yang sahihah. Dia menjadi akidah sahihah. Tapi kalau tanpa landasan, landasannya apa ini? Ya turun temurun nenek moyang dari dulu kayak gini. Maka ini jadi akidah yang jika tidak masuk akal maka jadi akidah batil. Akidah batilah. Akidah yang menyimpang. Seperti misalnya ada orang mau hajatan terus ngundang pawang hujan. Bagi orang yang nggak punya keyakinan tentang pawang hujan, dia akan mengingkari itu. Pakai akalnya. Makanya orang-orang barat ya. Waktu kejadian di Lombok kemarin, Mandalika. Orang-orang barat yang mereka nggak punya keyakinan tentang pawang hujan, begitu melihat realitas semacam ini di Indonesia, kan mereka nyinyir ya. Mereka jadikan bahan guyonan. Ada karikatur orang bermain pawang hujan. Mereka nyinyir dengan praktek seperti ini. Meskipun mereka ini orang kafir. Ini orang kafir ini. Dia nggak punya agama, bahkan dia ateis. Tapi karena dia nggak punya keyakinan tentang masalah pawang hujan, bagi mereka ini tindakan nggak masuk akal. Nyinyir ya, apalagi ketika itu gagal, wah, mereka tambah nggak karuan dalam menjadikan itu sebagai bahan lelucon. Baik, itu contoh ketika orang dia nggak punya keyakinan tertentu, maka dia akan mengembalikan perbuatan itu kepada logikanya. Ketika nggak masuk akal, dia akan mencela. Kamu ngapain aja kok kayak gitu? Baik. Makanya orang-orang kafir mencela kaum mukminin karena mereka punya akidah yang sahih. Sehingga mereka mencela sholat yang kita kerjakan. Mereka mencela kok mau-maunya berpakaian seperti itu. Mereka mencela kita dianggap terlalu fanatik terhadap agama dan seterusnya. Tapi kita yakin, nggak apa-apa dicela. Sebab kita tahu, inilah jalan kebenaran yang akan mengantarkan kita menuju surga. Allah yang mengajarkan keyakinan semacam ini. Tapi kalau itu akidah yang batil, lalu ada di permukaan, maka kita akan mencela. Kamu ngapain punya keyakinan kayak gitu? Akalmu di mana? Percaya mbah dukun dan seterusnya, itu kan tanpa landasan. Sudah nggak pakai akal. Karena memang berangkat dari ideologi dan keyakinan. Tapi karena tanpa landasan, maka kita sebut sebagai akidah yang batil, akalnya ditaruh di bawah kakinya. Nggak pakai akal lagi. Baik. Nah, fanatik itu muncul dari ideologi. Fanatisme muncul dari ideologi. Nah, orang kalau sudah fanatis terhadap tokoh tertentu, karena dia punya keyakinan tokoh ini pasti apapun yang dikatakan benar, ini akan sangat susah untuk mengalami perubahan. Baik, kita lanjutkan. Kaidah yang keenam. Tidak mengikuti pendapat seorang ulama tidak sama dengan merendahkannya. Dan saya beberapa kali telah menyinggung ini. Sudah? Kita baca dulu. Kita sepakat bahwa ijtihad ulama berpeluang benar dan berpeluang salah karena kebenaran tidak berkumpul pada diri seorang ulama. Kebenaran tidak berkumpul pada diri seorang ulama. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengikuti semua pendapat ulama tertentu. Sebab kebenaran tidak berkumpul pada diri satu ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aqwalul mujtahidin, pendapat para ulama mujtahid, la yajibu ittiba'uhu, tidak wajib untuk diikuti. Wala yukaffaru wala yufassaku man khalafaha. Orang yang
menyelisihinya, tidak sejalan dengan pendapat itu, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dinilai fasik. Dan sebenarnya pada saat kita meninggalkan pendapat tertentu, bukan karena kita merasa lebih pintar dari ulama itu. Misalnya ya, ini ada ulama A, ini ulama B, kemudian di sini ada ulama C, dan seterusnya. Ini kan punya pendapat. Pendapat X, ini pendapat Y. Terus yang ini pendapat Z. Masing-masing punya pendapat. Ulama A pendapatnya X, ulama B pendapatnya Y, ulama C pendapatnya Z. Masing-masing punya pendapat. Sudah? Kita berada di posisi mana, Pak? Anda memandang 3 pendapat ini. Lalu Anda mengikuti salah satu, Anda condong ke pendapat A. Kan tidak mungkin di saat yang sama Anda memilih pendapat Y, juga pendapat Z. Tidak mungkin. Kok bisa, Pak? Ya nggak mungkin. Dalam waktu yang bersamaan kita mengikuti 3 pendapat yang saling bertentangan. Kalau menghargai semua pendapat, itu benar. Dalam arti kita tidak menilai pendapat Y dan pendapat Z ini sebagai perbuatan kesesatan yang wajib untuk diingkari, tidak. Tapi kita menilai pendapat Y dan pendapat Z tidak sesuai kebenaran. Dan menurut kami pendapat yang sesuai kebenaran adalah pendapat A, ulama A. Beliau berpendapat X, misalnya ya. Sudah? Nah, saat Anda memilih ulama A, apakah berarti Anda menghina ulama B? Atau membenci ulama C? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tetap kita akui mereka ini adalah para ulama, tapi kita tidak mengikuti pendapatnya. Karena kalau itu dianggap sebagai merendahkan ulama B dan ulama C, berarti ini kan berlaku juga sebaliknya. Kalau Anda mengambil pendapatnya B, berarti Anda merendahkan ulama A. Lah terus gimana? Kita pasti akan memilih salah satu, nggak mungkin semuanya. Baik. Dan saat Anda memilih salah satu pendapat, bukan berarti Anda lebih pintar dari A. Apakah kamu lebih pintar dari A? Tidak. Terus kenapa kau tinggalkan pendapat A, lebih milih B? Lah kalau saya pilih A, nanti B juga komentar yang sama. Ya. Nanti pengikutnya B komentar yang sama. Tidak bisa seperti itu. Nah. Karena itu ketika seseorang tidak mengikuti pendapat gurunya atau ulamanya, karena dia memandang ada pendapat ulama lain yang lebih mendekati kebenaran, dia tidak disebut menghina atau merendahkan gurunya. Dan merupakan hal yang biasa dalam dunia keilmuan bahwa para ulama pada masa silam berseberangan dengan pendapat gurunya. Itu hal yang biasa. Nah, di sini saya sebutkan ya. Jadi tadi prinsipnya bahwa tidak mengikuti pendapat ulama tertentu tidak sama dengan merendahkannya. Yang kedua, tidak mengikuti pendapat ulama tertentu tidak sama dengan merasa lebih pintar dari ulama itu. Tidak. Dan yang ketiga, tidak mengikuti pendapat ulama tertentu, hakikatnya kita sedang berpindah ke pendapat ulama yang lain. Sehingga ibaratnya ditadai. Kalau kamu nggak mencelok di tempat A, mencelok di tempat B, hinggap di tempat A, hinggap di tempat B, hinggap di tempat C, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah membantah pendapat guru beliau sendiri, yaitu Imam Malik. Tentu saja kita tidak menyebut bahwa Imam Syafi'i telah durhaka kepada Imam Malik. Pendapat gurunya kok dibantah, durhaka itu. Tidak ada orang yang mengatakan demikian. Al-Baihaqi menceritakan, Inna Syafi'iyya innama wadu'al kutuba ala Malik. Asy-Syafi'i menulis kitab yang membantah Imam Malik. Ai fi raddi ala Malik.
pendapat yang membantah pendapatnya Imam Malik. Li'annahu balaghahu, karena ada informasi yang sampai kepada Imam Syafi'i. Anna bibidadil Andalus, bahwa di negeri Andalusia, qalan suwatun kanat limalikin, di situ ada peci miliknya Imam Malik. Di Andalus itu ada pecinya Imam Malik. Ini masih zaman Imam Syafi'i ya. Yang antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i lahir tahun 150. Dan Imam Malik meninggal tahun 189 kalau tidak salah. Dan Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Berarti selisihnya masih di angka, ya anggaplah misalnya 10 tahunan. Masih di angka 10 tahunan. Peci itu tersimpan di Andalus, pecinya Imam Malik. Yang terjadi apa? Yustasqa biha. Peci itu dipakai untuk minta hujan. Jadi kalau terjadi paceklik, lama nggak turun hujan, peci itu dikeluarkan. Entah gimana ritualnya, yang jelas mereka minta hujan dengan wasilah pecinya Imam Malik. Sudah? Nah dari situ fanatik mereka kepada pendapat Malikiyah terlalu berlebihan. Maka Imam Syafi'i menulis kitab membantah beberapa pendapatnya Imam Malik. Untuk menunjukkan Imam Malik juga manusia. Yang memungkinkan benar, memungkinkan salah. Wa kana yuqalu lahum, dan ketika mereka diingatkan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, fayaqulun, jawaban mereka, qala Malik, Imam Malik mengatakan seperti ini. Masya Allah. Jadi dia membandingkan antara hadis dengan perkataan Imam Malik, membenturkan antara hadis dengan perkataan Imam Malik. Ya, sehingga itu sudah cukup parah fanatisnya. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan, inna Malikan basyarun yukhti. Imam Malik itu manusia biasa, mungkin saja beliau salah. Fada'ahu dzalika ila tasnifil kitab fi ikhtilafihi ma'ah. Inilah yang mendorong Imam Syafi'i untuk menulis kitab yang menyebutkan perselisihan beliau dengan Imam Malik. Masya Allah. Anda bisa lihat ya. Jadi seorang ulama ketika melihat penyimpangan dan itu parah, mereka tuliskan bantahannya dalam bentuk buku. Lalu disampaikan kepada masyarakat, lalu masyarakat membacanya. Sehingga nanti ini sebagai koreksi. Imam Asy-Syafi'i juga menulis buku yang isinya bantahan untuk guru beliau di Irak, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini mazhabnya Hanafi. Bantahan ini termaktub dalam kitab Al-Um dengan judul bab Ar-Rad ala Muhammad Ibnul Hasan. Padahal ini gurunya. Imam Syafi'i ketika di Irak itu belajar kepada Muhammad bin Hasan sampai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani meninggal dunia. Lalu beliau pindah ke negara yang lain, ke Mekah, ke Madinah. Sampai akhirnya beliau pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Baik, kembali ke sini. Tentu Imam Asy-Syafi'i ketika menulis bantahan kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak ada niat untuk menghinakan gurunya Muhammad bin Hasan. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika ulama mazhab berbeda pendapat dengan imam mazhab. Dalam mazhab Syafi'iyah ada dua ulama besar. Coba ini. Ini ulama mazhab, beda pendapat dengan pendapatnya imam mazhab. Ulama mazhab itu siapa, Pak? Ya, para ulama yang berafiliasi dengan mazhab tertentu yang muncul jauh setelah imam mazhabnya. Imam mazhabnya siapa? Ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i ada dua ulama besar yang digelari Syaikhain atau Syaikhan. Beliau adalah Abul Qasim Ar-Rafi'i dan Abu Zakaria An-Nawawi. Terkadang mereka berdua berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Dalam Fatwa Ar-Ramli dinyatakan, wa tarkus syaikhaini li dzikrin nasil madhkur nasus Syafi'i likaunihi dha'ifan au mufarra'an ala dha'if. Dua ulama kibar, Syaikhain,
Siapa tadi? Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Meninggalkan pernyataan Asy-Syafi'i karena statusnya adalah pendapat yang dhaif atau turunan dari pendapat yang dhaif. Dhaif di sini bisa maknanya riwayatnya dhaif, bisa juga pendapatnya dhaif menurut beliau. Wallahu a'lam. Demikian pula yang terjadi antara Abu Hamid Al-Ghazali dengan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi termasuk murid dekatnya Abu Hamid Al-Ghazali. Padahal mereka ya tidak semadhab. Al-Ghazali madhabnya Syafi'i, sedangkan Ibnul Arabi adalah tokoh dalam madhab Malikiyah. Dan ini guru dan murid, tapi tidak semadhab. Ada kayak gitu Pak ya? Ada. Hal yang biasa terjadi perbedaan pendapat antara guru dengan murid. Dan itu tidak disebut merendahkan sang guru atau minteri guru atau merasa lebih pintar dari guru atau tidak menghormati guru, tidak disebut demikian. Karena yang namanya manusia qad yusibu wa yukhti, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dan ketika orang itu keliru, kita tahu ini pendapat kayak gini saya tidak setuju karena dalilnya seperti ini. Maka kewajiban kita adalah mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini ada satu footnote ya. Jadi footnote 3 ini berbicara tentang kisah Imam Asy-Syafi'i yang berbeda pendapat dengan Imam Malik. Ini footnote 3 ya. Di footnote 3, Al-Kindi menceritakan bahwa ketika Imam Syafi'i menulis buku yang berisi bantahan terhadap pendapat Imam Malik, ternyata hal ini memicu kemarahan para penganut Malikiyah di Mesir terhadap Imam Syafi'i. Bahkan beberapa ulama Mesir mendoakan keburukan untuk Imam Syafi'i karena dianggap telah memecah belah umat. Masya Allah. Sudah? Sewaktu Imam Syafi'i memasuki kota Mesir, Ibnul Munkadir membuntuti beliau di belakang sambil meneriakkan, "Dakhalta hadhil baldata wa amruna wahid." Kau masuk daerah ini ketika kami masih bersatu. Fafarraqta bainana wa alqaita bainana syarra. Lalu kau datang dan memecah belah kami dan menyebarkan keburukan kepada kami. Subhanallah. Dan ada yang mengatakan Imam Syafi'i ketika itu sampai dipukul oleh salah satu orang Mesir, dan pukulan itu yang kemudian menyebabkan wafatnya beliau, tapi tak secara langsung ya. Akhirnya beliau sakit, kemudian setelah itu sampai beliau rahimahullah meninggal dunia. Masya Allah, Anda bisa lihat inilah realita yang ada di lapangan terkait bagaimana kejadian perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca di poin yang ke-7, tidak semua yang bicara agama layak disebut ulama. Dan nanti kita bedakan ya, perbedaan antara al-qurra, penghafal Quran, dengan ulama. Karena tidak semua penghafal Quran ulama. Kemudian perbedaan antara ulama dengan penceramah, dengan khatib, al-khutaba. Kemudian perbedaan antara ulama dengan abid, dengan ahli ibadah. Insya Allah nanti kita akan baca hal itu sehingga kita bisa tahu seperti apa sih ulama. Dan ada beberapa tokoh di dunia ini yang mereka mirip ulama. Orang yang hafid Quran, kemudian para khatib yang pintar bicara, yang ketiga adalah para abid yang ahli ibadah. Ya? Tapi mereka tidak memiliki keilmuan agama. Hafid Quran, dia hanya hafal Quran.
tapi dia mungkin nggak ngerti tafsirnya. Dia nggak punya ilmu alat. Dan itu cukup banyak di Indonesia ya. Misalnya anak-anak yang hafid Quran. Ada juga yang sudah dewasa, dia hafid Quran. Tapi dia nggak ngerti isinya, maka tidak bisa kita sebut sebagai ulama, tapi mereka adalah al-qurra. Dan nanti kita akan bahas itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas tentang itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin walakum bimithlin. Barakallahu fikum. Silakan Bapak. Saya mau bertanya terkait fatwa ulama Hanafiyah. Siapapun tidak halal untuk berfatwa dengan pendapat kami. Sampai dia tahu dari mana kamu mengambil pendapat itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita ketika mengambil suatu hadis di sebuah postingan, di postingan Instagram, Facebook, dan hal tersebut merupakan hadis, tapi kita hanya sekedar tahu bahwasanya hadis itu di footnote, misal hadis itu riwayat Bukhari dan itu sahih. Nah, adapun fatwa, misal perkataan Imam Ibnul Qayyim, dan itu hanya di keterangan footnote-nya di kitab Mukhtasar. Nah, itu bagaimana Ustaz terkait hal tersebut? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik. Jadi begini ya, dalam menyikapi sebuah keterangan seseorang, itu terkadang kita juga perlu melihat pertimbangan latar belakang. Misalnya, Imam An-Nawawi rahimahullah, kita akui beliau seorang ulama. Beliau itu dikasih gelar dengan, hampir semua ulama itu kan punya gelar ya. Ada Taqiyuddin, ada Syamsuddin, ada siapa lagi. Nah, Imam Nawawi itu dikasih gelar Muhyiddin. Dan di cover-cover buku beliau terkadang bertuliskan Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan gelar itu sudah diberikan sejak zaman Imam Nawawi masih hidup. Dan beliau pernah punya pernyataan, La uhillu man laqabani Muhyiddin. Aku tidak pernah menghalalkan siapapun yang memberikan gelar kepadaku dengan sebutan Muhyiddin. Muhyiddin artinya apa? Orang yang menghidupkan agama. Imam An-Nawawi tidak mau. Beliau katakan, aku tidak halalkan. Meskipun dalam perjalanannya, para ulama generasi sekarang ya, atau misalnya kalaupun bukan ulama ya, banyak tokoh masyarakat di tempat kita, yang mereka tetap menyebut An-Nawawi dengan Muhyiddin. Dan dalam biografinya, beliau selalu disebut Muhyiddin. Padahal beliau sendiri pernah mengatakan, aku tidak halalkan. La aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan siapapun yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Baik. Artinya kalimat tidak halal di situ
Maksudnya adalah beliau tidak bersedia. Meskipun dalam prakteknya para tokoh generasi setelahnya tetap memberikan gelar beliau dengan sebutan Muhyiddin. Nah, di keterangan Al-Bahrul Ra'iq, kitab mazhab Hanafiyah, yang disitu menyebutkan, la yahillu li ahadin ay yuftiya biqaulina. Tidak halal bagi siapapun untuk berfatwa dengan pendapat kami, hatta ya'lama min aina qulna, sampai dia mengetahui dari mana kami berpendapat itu. Ini satu prinsip yang mereka ajarkan. Tapi bukan berarti kalau mengutip itu terus kita berdosa. Bukan berarti demikian. Namun mereka ingin menekankan, tidak boleh, pokoknya harus dicari tahu latar belakang kami kenapa berpendapat demikian. Begitu ya. Nah, ini apakah berlaku untuk semua pendapat ulama? Jawabannya, mereka tidak mengatakan demikian. Kalau mereka tidak mengatakan demikian, maka berarti tidak berlaku untuk semua pendapat ulama. Maksudnya, yang menekankan ini adalah ulama mazhab Hanafiyah. Paham ya? Sehingga kalau ada ulama yang lain yang tidak menyampaikan itu, maka statusnya tidak sebagaimana ulama mazhab Hanafiyah yang melarang penukilan pendapatnya tanpa melihat asal usulnya. Karena itu untuk pendapat yang lain lebih longgar. Sehingga kalaupun Anda membaca mukhtasar, buku-buku ringkasan, atau mengutip artikel tanpa menyebutkan dalil, tapi cuma menyebutkan kesimpulan, insya Allah tidak masalah. Yang penting selagi Anda yakin, ya, selagi Anda yakin bahwa insya Allah pendapat ini sesuai dengan dalil, lalu Anda sampaikan. Udah? Karena dalam keterangan ulama mazhab Hanafi tadi, intinya adalah dia menukil dan dia tahu latar belakangnya. Meskipun dia bisa jadi tidak mencantumkan nukilan latar belakang itu. Dia cuma nukil kesimpulan, tapi latar belakang kesimpulan itu dia tidak nukil. Tapi dia tahu, saya ngerti kenapa ada kesimpulan ini. Insya Allah itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah dengan adanya khilaf di antara ulama? Bukankah ini bisa menyebabkan umat terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat? Maaf Ustaz, ana kalau salah pemahaman karena fakirnya ilmu. Bahkan ada yang mengatakan ke ana entah kapan ulama ini tidak berselisih pendapat. Perkataan siapakah yang mau didengar? Apakah ulama? Apakah Ustaz? Demikian kata Ustaz. Lalu siapakah sebenarnya yang menyempatkan gelar ulama kepada seseorang? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Sampai kapan ulama akan bersatu? Karakter manusia selalu berbeda pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Mereka akan senantiasa berbeda pendapat, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan nanti insya Allah kita akan bahas ini di fikih tentang ikhtilaf. Fikih tentang ikhtilaf. Baik. Namun yang penting untuk kita pahami bahwasanya perbedaan pendapat itu bukan mengada-ada, tapi sebagai konsekuensi dari bagaimana mereka belajar. Jangankan ya sedunia, kadang dalam satu majelis saja, misalnya saya dengan Al-Ustadz Muhammad Abduh adalah kawan satu majelis. Dan kita lama bertahun-tahun berkawan dalam satu majelis. Lalu kemudian masing-masing di antara kita menyampaikan kajian. Ada nggak terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan beliau? Banyak. Misalnya dalam kemarin ya, dalam masalah zakat. Beliau mengatakan bahwasanya zakat mal acuannya adalah perak dan bukan emas. Kalau saya acuannya adalah emas dan bukan perak. Terjadi perbedaan. Dan masih banyak perbedaan yang lain. Tapi perbedaan ini bukan mengada-ada. Perbedaan ini muncul karena kita masing-masing
punya keyakinan bahwa di posisi ini insya Allah yang lebih mendekati kebenaran dengan alasan yang kita punya. Beliau juga punya keyakinan pendapat beliau mendekati kebenaran dengan alasan yang beliau punya. Baik. Ini baru kelas kecil ya. Bagaimana lagi dengan kelas kibar, ulama-ulama besar, para ulama sedunia? Ya, tentu potensi itu akan lebih besar. Karena piranti mereka dalam beristihad itu berbeda-beda. Nah, karena itu sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang sedang belajar ilmu agama, ini prinsip yang perlu kita pahami. Mereka berbeda pendapat itu bukan karena prinsip waton suloyo. Pokoknya nek kono pendapatnya A, aku B. Nek kono B, aku A. Bukan. Tapi ini muncul karena berangkat dari ijtihad. Dan masing-masing kita ya akan mempertanggungjawabkan hal itu. Kemudian kita tentu saja berusaha dalam mengambil pendapat itu, mengambil mana yang lebih mendekati kebenaran. Lalu sampai kapan akan terjadi seperti ini terus? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Apakah nanti ketika turun Nabi Isa semacam ini masih terjadi? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kalau umat bersatu di bawah satu kepemimpinan Imam Mahdi, itu kita yakin. Umat Islam bersatu bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah mereka bersatu dalam pendapat? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik, waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Tapi ketika itu, untuk merujuk kepada kebenaran lebih gampang. Tinggal datang saja kepada Rasulullah SAW dan minta beliau untuk memutuskan mana di antara hasil ijtihadnya yang benar. Sudah? Dan terkadang Nabi SAW membiarkan dua-duanya. Contoh ya. Setelah perang Ahzab, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, kita ke Bani Quraidah. Lalu beliau menyampaikan kepada para sahabat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah sahabat Ansor atau sahabat dari Madinah, entah Ansor atau Muhajirin, yang jelas sahabat dari Madinah, menuju Bani Quraidah. Ketika mereka berangkat, masuk waktu asar. Di perjalanan masuk waktu asar. Lalu dua sahabat ini berbeda pendapat. Sahabat pertama mengatakan, ini sudah masuk waktu asar. Kalau kita tetap melanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah, menyusul Rasulullah SAW, mungkin kita akan telat sholat asar. Akhirnya sahabat satu ini beliau sholat asar di jalan. Yang satunya nggak sholat asar. Nunggu sampai tiba di Bani Quraidah. Sudah? Akhirnya setelah dia selesai nunggu temannya sholat asar, lanjut perjalanan. Setelah tiba di Bani Quraidah, sahabat yang satu ini baru sholat asar di akhir waktu. Permasalahan ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW memuji keduanya, dan itu perbedaan pendapat karena ijtihad. Sahabat pertama memahami bahwa maksud Nabi SAW jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah adalah agar kita itu bersegera ke sana. Nah, berhubung kita ini telat, ya gimana lagi, kita sholat asarnya di jalan biar nanti tidak telat sholat asar. Sahabat yang kedua memahami, pokoknya yang penting sholat asar di Bani Quraidah. Karena beliau berpesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan ada dua kemungkinan makna. Mana yang pertama, ayo segera asar sampai Bani Quraidah. Nah, sehingga biar mereka cepat-cepat berangkat. Nah, berangkatnya itu nggak rombongan jadi satu, enggak. Ada berangkat sekian orang berangkat. Nah, tadi itu cuma 2 orang. Itu di zaman Nabi SAW terjadi perbedaan ijtihad seperti itu. Ya, meskipun ini dalam masalah yang skupnya terbatas ya, ringan. Namun itu salah satu bukti adanya perbedaan pendapat ketika Nabi SAW masih hidup. Baik. Sehingga sampai kapan akan bersatu, wallahu a'lam. Namun kita sebagai pembelajar, Anda terus belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar.
insya Allah nanti Allah akan membimbing Anda untuk meniti kebenaran, ya, dimanapun kebenaran itu berada, baik di mazhab A, di mazhab B, di mazhab C, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dijelaskan terkait dengan ulama kibar. Saya kurang mengerti apakah yang dimaksud dengan ulama kibar dan bagaimanakah penjelasannya Ustaz terkait ulama kibar itu. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ulama itu bertingkat, ya. Ulama itu bertingkat. Ya seperti yang kita pahami, sebagaimana orang berilmu itu bertingkat, maka para ulama sebagai orang berilmu juga bertingkat. Nah, yang disebut sebagai ulama kibar adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama junior atau ulama-ulama yang lain. Misalnya para mufti atau anggota hay'ah kibar ulama, anggota majelis ulama besar di Saudi. Atau misalnya dia adalah seorang profesor doktor dalam bidang ilmu tertentu dan dia punya akidah yang lurus. Kita sebut beliau sebagai ulama kibar. Taib. Nah, ulama kibar ini pengalamannya terhadap agama, belajar agama jauh lebih mendahului kita, dan beliau lebih banyak paham tentang penjelasan para ulama. Dari situlah mereka dijadikan sebagai rujukan. Siapa sih yang menggelari semacam ini? Gelar semacam ini sifatnya tidak bisa ada penobatan ulama, itu tidak ada. Beda dengan agama yang lain, ya. Untuk jadi resi dinobatkan. Untuk jadi pendeta misalnya dinobatkan. Dalam Islam tidak ada istilah penobatan itu. Namun orang ini berilmu dan diakui oleh masyarakat, lalu masyarakat menyebutnya sebagai alim ulama. Ya. Meskipun bisa jadi dia tidak punya pengikut. Bisa jadi ada orang yang tidak disebut alim ulama tapi dia berilmu. Karena sebenarnya yang hakiki adalah yang penting adalah hakikatnya, bukan gelarnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan libur dulu. Kurang lebih antara 13 sampai 14 hari. Anda bisa menunggu pengumuman berikutnya. Untuk kajian pagi membahas buku fikih bermadzhab. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.